Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa naba ma ba'du. Laqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qa'ada qaumun fi baiti min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslimun. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسعا كرمي يا رب واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa syuhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa khwalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum huququn 'alaina biniyatin inna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa 'afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu quburahum rawdah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya amin. Halaman 106 baris keberapa? Keberapa? Kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Walahum 'adzabun alim. Dan mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Alimun waji'un, yaitu pedih. Waji'. Yakhlusu waj'uhu ila qulubihim. Sakitnya itu sampai ke hati. Pedihnya itu sampai ke hati mereka. Ya. Sakitnya sampai ke hati mereka. Nazalat hadil ayatu, ayat ini turun. Itu mereka yang melanggar perjanjian, menukar janji Allah. Dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit daripada harta benda duniawi. Asbab nuzulnya adalah fi haqqi Abdan bin al-Asyur. Tentang Abdan bin Asyur. Wa Imril Qaisi dan Imril Qais. Tentu ini bukan penyair di zaman jahiliyah. Jadi ini bukan Imrul Qais yang merupakan penyair top 150 tahun sebelum Rasulullah SAW diutus. Karena prasasti bentuk puisi itu ditemukan adalah hasil karya Imrul Qais. Jadi bukan ini, kalau ini yang ngalamin Rasul. Ya. Imrul Qais bukan yang dimaksud adalah penyair. Sebab kalau penyair Imrul Qais ini hidup 150 tahun sebelum Rasulullah diutus. Justru melalui prasasti hasil karya dia, ya disitulah ahli-ahli sastra memberikan tahun, masa keemasan
puisi pada masa jahiliyah, yaitu 150 tahun sebelum Rasulullah SAW diutus. Namun ini Imrul Qais lain. Ya, makanya Imrul Qais itu termasuk yang hasil karyanya ditulis dengan tinta emas di atas kiswah Ka'bah. Kalau sekarang kan ayat-ayat suci Al-Quran. Ikhtasama ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka berselisih lalu minta keputusan kepada baginda Rasul. Fi ardin, tentang kasusnya tanah. Ya, dari dulu rupanya masalah tanah jadi kasus mulu. Ya kan? Nah, ini dulu kasusnya tanah juga ini. Ya. Mereka berselisih langsung kepada Rasulullah SAW minta diputuskan. Fatujihat al-yaminu ala Imrul Qais, maka kepada Imrul Qais disuruh bersumpah karena nggak ada saksi, disuruh bersumpah. Faqala, lantas Imrul Qais berkata, anzirni ilal ghad, tunggu sampai besok. Rupanya ketahuan nih udah. Ya kalau dia punya hak di tanah itu langsung berani untuk bersumpah. Disuruh dia apa? Minta ditunda, anzirni ilal ghad. Ya, ini kan sama dengan ucapan iblis. Ya, mereka minta ditunda kematiannya oleh Allah. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Makanya iblis, setan nggak pernah mati, ntar matinya terakhir. Ya, matinya terakhir. Dia minta ditunda. Sampai apa? Manusia dibangkitkan hari kiamat. Makanya kalau hitung jumlahnya ya, nggak tahu mereka beranak pinak apa enggak. Ya, tapi yang pasti lebih banyak lah. Ya, lebih banyak. Ya, mereka hidup di dunia. Cuma untung saja nggak sama dengan manusia. Karena memang bumi ini Allah ciptakan membuat manusia, bukan untuk mereka. Mereka tinggal di bumi tapi tidak membutuhkan tempat. Ya kan? Ya memang mereka bisa di pohon, ya di mana saja. Ya kan? Ya terkadang pohon itu ditebang karena menjadi penghuni mereka, ada yang nembang kena dan sebagainya kan, atau ditebang susah. Ya tapi mereka nggak membutuhkan. Ya makan juga nggak sama. Karena memang bukan untuk mereka, bumi ini adalah untuk manusia. Ya kan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kamu manusia apa saja yang ada di atas muka bumi ini. Kalau setan, jin yang tinggal di dunia ini sama kebutuhan dengan manusia nggak akan kebagian. Karena mereka kan makhluk halus. Mau petik rambutan ya tinggal terbang aja. Ya kan, kalau kita repot pakai galah, pakai tangga, naik dulu. Ya mereka nggak repot-repot. Untungnya kebutuhan mereka nggak sama. Kenapa? Karena memang bumi ini Allah ciptakan buat manusia. Tsumma jaa fil ghadi. Kemudian dia datang besok harinya. Karena dia janji besok. Wa aqarra lahul bil ardi, dan dia mengakui. Ya, mengakui wa aqarra lahu. Punya siapa? Bagi Asyuk bil ardi, tanah itu. Jadi ya karena dia ragu tadi, ya. Wakila, dan dikatakan nazalat, ayat tadi turun fi sya'nil Ash'as bin Qaisin, tentang Ash'as bin Qais. Karena bainahu wa baina rajulin, ada di antara dia dan seorang laki-laki khusumatun, juga perselisihan fi ardin, tentang tanah. Kasusnya tanah lagi ya. Ya. Wa bi'rin, dan juga sumur. Ya, sumur dulu berarti. Ya, sumur itu berarti, makanya Rasulullah SAW menyuruh Utsman bin Affan membuat sumur untuk kepentingan umum, sumur wakaf. Sumur wakaf ini. Nah, ini justru kasusnya adalah tanah dan sumur. Ikhtasama ila Rasulullah SAW. Mereka minta keputusan kepada baginda Rasulullah SAW. Berselisih lalu minta keputusan, namanya ikhtasama kepada Rasul. Faqala lirrajuli, lalu Rasulullah
berkata kepada seorang laki-laki yang ada kasus dengan As'as, Akim bainataka. Ya, tolong tegakkan saksimu. Ya, tolong tegakkan saksimu. Disuruh apa? Mengambil saksi. Faqala li laisa li bainatun. Dia berkata, aku nggak punya saksi yang membuktikan bahwa tanah dan sumur itu milikku. Faqala lil Ash'asi, karena dia yang menuntut nggak punya saksi, lalu Rasulullah SAW bersabda kepada Ash'as, fa'alaika bil yamini. Engkau wajib bersumpah. Ini kata alaika. Ya, alaika itu menunjukkan wajib. Engkau harus bersumpah. Karena ya yang bersekutu dengan kamu nggak punya saksi. Fahammal ash'asu bil yamini. Bukan pahum ya, fahamma. Maka as'as akan, hamma itu ya akan apa? Bersumpah. Ya, bil yamin akan bersumpah, jadi hamma itu belum dilakukan. Ya, baru rencana. Fa'anzalallahu ta'ala hadil ayatan. Maka Allah turunkan ayat ini. Panakala al-ash'asu anil yamini. Lalu as'as tidak jadi atau yang nggak jadi membatalkan bersumpah. Bersumpah. Kenapa? Karena dia takut ancaman Allah di atas tadi. Ya, berarti tanah itu bukan milik dia. Waradal arba, dan dia mengembalikan tanah itu ilal khasmi, kepada orang tadi, orang yang berselisih dengan dia, namanya khasmi. Itu arti sebenarnya musuh. Wa tarafa bil haqqi, dan dia mengakui kebenaran bahwa tanah dan sumur itu bukan milik dia. Kita lihat pengaruh Al-Quran luar biasa. Ya kan? Pengaruh Al-Quran ini baru ancaman Allah. Ya kan gitu. Ya, akhirnya apa? Masing-masing ya mengakui kebenaran. Wahada qaulu Ibnu Jurayj, ini pendapat Ibnu Jurayj. Wakila nazalat fi sya'ni Ka'bil Ashraf. Dan ayat tadi turun mengenai Ka'ab al-Ashraf. Ini Yahudi. Wa Yahya bin Akhtab. Dan Yahya bin Akhtab. Saudaranya Huyai bin Akhtab. Masih ingat cerita Huyai bin Akhtab dan saudaranya? Saudara Yahya namanya. Jadi ini dua Yahudi bersaudara. Yang kemudian nanti Huyai bin Akhtab itu menjadi mertua baginda Rasul. Karena ya beliau Rasulullah SAW nikah dengan siapa namanya, anak daripada Huyai bin Akhtab. Jadi begitu Rasulullah tiba di Madinah kan disambut oleh Muhajirin dan Ansar. Ya, disambut oleh Muhajirin dan Ansar. Nah, Huyai bin Akhtab dan saudara yaitu Yahya bin Akhtab pengen membuktikan apa betul ya Muhammad itu yang ada di dalam kitab Taurat. Karena kita tahu Rasulullah SAW, Allah menghabarkan bukan hanya nama, tapi juga ciri-ciri, tanda-tanda Rasulullah SAW. Baik yang bersifat irhasat sebelum Rasulullah diutus, seperti Buhairah, ya, mengetahui justru dari irhasat, atau yang berupa apa? Sesudah Rasulullah SAW diutus. Ya, tentu berupa mukjizat ya. Akhirnya karena Rasulullah SAW nggak bisa dilihat oleh kedua bersaudara ini dari dekat, karena disambut oleh Muhajirin dan Ansar, lalu mereka naik pohon kurma. Ya, naik pohon kurma, kemudian pohon kurmanya berdempetan begitu. Nah, begitu mereka di atas pohon kurma, mereka lihat Rasul, dua-duanya mengatakan benar, itu yang ada dalam kitab Taurat. Tapi Yahya bin Akhtab, adiknya Yahya bin Akhtab bersumpah, sampai mati aku tidak akan beriman kepada Muhammad. Gitu. Ini yang menceritakan, ini istri baginda Rasul yang dari anaknya Huyai bin Akhtab. Ya. Ini yang saya maksud Yahya bin Akhtab. Wa bi Rafi' wa Lubabata ibn Abil Haqiq. Baddalu na'nata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menukar, mereka mengganti sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitorati yang ada di dalam kitab Taurat. Ya, yang ada di dalam kitab Taurat. Lalu apa lagi? Wa akhadhu rishwata ala dzalika. Dan mereka menerima sogokan atas yang demikian itu, atas mereka mengganti sifat-sifat Nabi Muhammad SAW.
Ya, dari siapa? Ya, ya dari orang yang menyuruh lah. Ya, yang menyuruh ini khawatir kalau mereka tidak ganti, nanti orang-orang Yahudi yang awam ini nggak tahu Taurat akan beriman. Itu, dan yang kedua nanti juga orang-orang Arab, karena kan orang Arab menganggap Yahudi Nasrani ahlul kitab. Mereka yang paling tahu tentang utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang Arab ini ya nggak punya kitab, sehingga nggak dapat informasi tentang Nabi Muhammad SAW. Adanya di dalam Taurat dan Injil, karena itu firman Allah. Nah inilah mereka ganti, gitu. Mereka tutup-tutupi. Nah, yang mengganti ini tadi ya Yahya bin Akhtab dan sebagainya ini menerima bayaran. Makanya samanan qalilah itu di atas tadi. Ayatnya kan samanan qalilah. Mereka menerima apa? Imbalan ya dengan harga yang sedikit. Kok disebut sedikit? Bisa jadi mereka dapat miliaran. Ya kan? Ya, tapi karena bandingannya kalau mereka tidak mengganti lalu mereka beriman, bandingannya adalah surga. Ya kan? Ya, jadi sehebat, semahal apapun apa yang mereka terima, bandingannya dengan surga ini nggak ada apa-apanya. Ya kan? Itu lagi mereka terima di dunia. Itu ada habisnya. Ya kan? Nggak abadi. Tapi kalau mereka beriman, tidak merubah Taurat, ini kan Allah jamin untuk masuk surga. Makanya disebut samanan qalilah. Nilai yang sedikit. Wahalafu, dan mereka bersumpah bi'annahu min indillahi, bahwa ya sifat Rasul yang mereka rubah, sifat Nabi Muhammad yang mereka rubah, mereka katakan apa? Annahu min indillahi, bahwa itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan itu firman Allah, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka bohong kepada Allah juga, kepada ya manusia juga, ya. Min indillahi. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam sampai 3 kali kata wail. Orang yang merubah firman Allah lalu mereka katakan adalah dengan ucapan mereka, lalu ucapan mereka katakan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Orang yang merubah ya apa namanya? Fawailun, kata wail sampai 3 kali. Ya, fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamana qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. 3 kali. Wail. Ya, sampai 3 kali wailnya. Karena ini bahaya. Orang merubah firman Allah, yang tentunya firman Allah ditujukan untuk manusia, untuk membawa kebaikan kepada manusia, mereka ganti dengan apa ucapan mereka. Berarti kebaikan Allah yang Allah berikan ke manusia nggak sampai kepada manusia. Ya kan? Ya, itu. Makanya ya wailnya sampai 3 kali. Ya, wailnya sampai 3 kali. Wail itu cilaka yang sangat berat. Nah, maka sama dengan di sini. Kemudian li'alla yafutahum ar-risyad, agar mereka tidak luput untuk mendapatkan apa? Sogokan. Ya, suapan. Ya, damai daripada riswah. Kama qala Ikrimah, itu sebagaimana dikatakan oleh Ikrimah. Ini muridnya Abdullah bin Abbas. Ikrimah ini laki-laki ya, bukan perempuan. Tapi di Indonesia justru nama Ikrimah itu perempuan. Ya orang kita kadang-kadang salah kaprah. Au katabu bi aidihim, atau mereka menulis dengan tangan mereka kitab fiddi'aihim, dalam pengakuan mereka annahu laisa alaina fil ummiyina sabilun, bahwasanya tidak berdosa bagi kami ya untuk apa berbuat jahat kepada orang-orang Arab, ummiyina, orang yang bukan ahlul kitab, namanya ummiyina. Sabilun itu apa? Berbuat jahat. Ya. Kan mereka sebelumnya mengatakan seperti itu. Walaupun dan apa yang mereka katakan itu ya, bahwa kami tidak berdosa untuk melakukan apa saja terhadap bangsa selain kami, ya, ummiyin.
bersumpah annahu min indillahi, bahwa itu adalah dari Allah. Kama qala al-Hasanu, sebagaimana dikatakan oleh Hasan. Yang mana yang benar ini? Semuanya masuk. Semuanya masuk. Ya, dalam sebab turun ayat ini. Kan bisa saja. Ya kan, sebabnya banyak, ya itu. Karena semuanya masuk itu, baik yang Yahudinya atau tadi orang Islam sendiri, ya. Kama qala wal ayatu dallat. Ayat ini menunjukkan ala-anah bahwasanya ayat itu nazalat fi aqwamin. Ayat ini turun mengenai orang-orang atau sekelompok manusia, kaum-kaum. Halafu, mereka bersumpah bil aimanil kadzibati, dengan sumpah-sumpah bohong. Sumpah-sumpah bohong. Orang kan bersumpah tentunya untuk apa? Menunjukkan kebenaran dari apa yang dia katakan. Dia berani bersumpah. Untuk tidak, karena tidak dia berani bersumpah. Ini justru apa? Mereka bersumpah untuk apa? Bohong. Manusia kalau bersumpah harus dengan nama Allah. Karena Rasulullah bersabda, man halafa falyahlif billah. Ya, orang bersumpah hendaknya bersumpah dengan nama Allah. Maka dalam Islam tidak dikenal sumpah pocong. Gak ada itu. Sumpah sambar geledek, kagak ada. Yang ada adalah tallahi, billahi, dan wallahi. Satu di antara 3 sumpah itu. Atau dengan bahasa Indonesianya adalah demi Allah. Ya, cukup dengan sumpah saja. Apakah perlu Al-Quran diangkat di atas kepala? Nggak perlu sebenarnya, nggak perlu. Nggak ada itu. Dulu zaman Rasul orang bersumpah dengan wallahi saja. Ya kan? Di situ kan sumpah jabatan Quran ditaruh di atas kepala. Sehingga menjadi keberatan. Saking keberatannya sehingga mereka gampang melanggar sumpah tersebut. Keberatan ya udah sumpah pakai apa? Pakai Quran. Pakai Quran itu keberatan loh. Sumpah cukup ya. Itu cukup berat sumpah ya, karena menyebutkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, patujammalu ala jami' riwayat. Maka disimpulkan atas semua riwayat-riwayat tadi. Jadi kesimpulannya itu digabungkan. Kemudian masih tentang ahlul kitab. Wa minhum, sungguhnya ada di antara ahlul kitab, ay minal Yahudi, yaitu dari orang Yahudi. Ya, justru Yahudi yang paling banyak ya berinteraksi dengan baginda Rasul, karena orang Nasrani itu nggak ada di Madinah. Ya, sehingga cerita tentang mereka itu tidak begitu banyak. Ya, lebih banyak tentang Yahudi. Ada di antara orang-orang Yahudi, la fariqon, sungguh ya, ada di antara mereka, sungguh ada sekelompok dari mereka, yalwuna alsinatahum bil kitabi. Mereka ya, yaitu merubah dengan lisan mereka bil kitabi Taurat. Bil kitabi Taurat. Ta'ifatun, sekelompok, farikon itu sekelompok manusia dari mereka, yuharrifuna lafzata, mereka merubah lafaz atau kalimat, ad-dalata ala nubuwati Muhammadin SAW, yang menunjukkan kenabian Nabi Muhammad SAW, minat Taurati, dari kitab Taurat. Itu mereka rubah. Niyaluna al-sinatahum. Arti sebenarnya lawa itu melipat lidah mereka. Ya, ini menunjukkan apa? Mereka, kalau bahasa kita, mempelesetkanlah kalimat yang menunjukkan ya kenabian Nabi Muhammad SAW. Minat Taurat, dari kitab Taurat. Apa yang mereka rubah? Harakatil i'rabi. Harakat i'rab. Harokat i'rab. Karena bahasa Arab itu tergantung i'rab. Dibaca A, dibaca U, dibaca I, ya disukun, ini tergantung i'rab. Kan begitu, ya. Jadi makanya i'rab itu definisinya taghyiru awakhiril kalimati liikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha. Yaitu definisi jurumiyah. Ya, jadi i'rab itu adalah taghyir awakhiril kalimat. Berubahnya akhir kalimat disebabkan amil-amil yang berbeda yang masuk ke dalam
ungkapan tersebut. Bisa menjadi fathah, satu contoh, ja'a Zaidun. Dun. Lalu wara'aitu Zaidan. Menjadi dan. Ini i'rab nih. Maratu bi Zaidin. Kan berubah kan? Jadi dun dan din. Itu namanya i'rab. Ya, itu tergantung apa? Kalimat yang sebelumnya. Kalau dun berarti ada fi'il, jadi fa'il dia. Kalau dan menjadi maf'ul bih, kalau din karena ada huruf jar. Ya, ini mereka rubah. Rubah. Nah, perubahan harokat itu mempengaruhi arti. Ya, taghayyaru bihil makna. Akan berubah disebabkan merubah i'rab itu al makna maknanya. Wahum mereka itu Ka'ab ibn al-Ashraf. Ini raja Yahudi. Wa Malik ibn Saif. Wa Huyai bin Akhtab. Ada abang masuk ini. Orang tua baginda Rasul. Memang mereka tokoh. Huyai bin Akhtab ini tokoh. Tokoh Yahudi. Tokoh Yahudi. Dan dia nggak beriman. Sampai mati nggak beriman. Wa Abu Yasir. Wa Syu'batu bin Umair. Litah sabuhu agar kamu sekalian menyangka apa yang mereka rubah daripada Taurat itu. Ya, wa quri'a syazatan. Dan dibaca dengan bacaan yang jarang, bil ya'i liyahsabuhu. Boleh dua. Namanya qiraah. Supaya kamu sekalian atau mereka menyangka apa yang mereka rubah itu minal kitabi, termasuk kitab Taurat. Itu ya. Ay, yakni likai yazunna safalatu. Agar menyangka asafalatu orang-orang bodoh dari mereka yang nggak kenal Taurat dan Injil. Jadi kan Yahudi ini terdiri di 3 kelompok. Makanya dalam surah Al-Baqarah Allah melarang, ini sering sekali ayat ini saya sampaikan, Allah melarang kita mengharapkan sekali orang Yahudi beriman. Ya, karena pasti kecewa. Itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, apatat ma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza, ini kelompok yang kedua, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu liyahajjukum bi'indallahi afala ta'qilun. Yang ketiga, ini orang awam. Ini safalah ini. Apa? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyah wa inhum illa yazunnun. Ya, Allah melarang kita mengharapkan sekali Yahudi beriman. Allah sebutkan apa sebabnya? Karena mereka terdiri dari 3 kelompok. Pertama, cendekiawan. Tapi yuharrifuna, mereka rubah Taurat. Ini juga sama kan tadi ada yuharrifuna, mereka rubah Taurat. Tentu orang ngerti Taurat, paham Taurat, ya, ahbar, lalu Taurat mereka rubah, termasuk sifat-sifat Nabi. Tentu akan sulit untuk beriman pada Nabi Muhammad SAW. Karena mereka tahu kebenaran tapi mereka rubah. Yang kedua, ini munafiknya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Mereka kalau bertemu dengan orang beriman, mereka ngaku beriman. Ini juga akan sulit untuk beriman dengan iman yang sebenarnya. Yang ketiga, ini safalah ini. Yaitu wa minhum ummiyuna. Dari mereka ada yang nggak tahu apa-apa, ini safalah, orang-orang rendah. Ya kan? Tapi selalu dijejelin kebohongan oleh pemimpin-pemimpin mereka, oleh ulama-ulama mereka dengan merubah Taurat. Maka akan sulit untuk beriman. Ini yang dimaksud apa? Safalah. Ya, safalah itu orang dari safil. Asfalas safilin. Awil muslimuna. Atau supaya orang-orang Islam menyangka. Annal muharrafa. Ya, pekerjaannya harrafa. Bahwa yang dirubah minat Taurat dari kitab Taurat, ya, itu apa? Disangka Taurat. Tujuannya itu. Ya. Wa ma huwa minal kitabi, padahal apa yang mereka rubah itu bukan termasuk isi kitab Taurat. Ai wal halu, jadi wawunya lil hal. Ya.
Dan padahal atau keadaannya annal muharrafa, bahwasanya apa yang mereka rubah laisa minat Taurati, bukan termasuk fitorat, bukan termasuk Taurat. Fi nafsil amri wa fi i'tiqadihim. Ya, dalam masalah itu sendiri atau di dalam keyakinan mereka. Wa yaquluna, dan mereka yang merubah Taurat berkata huwa, adapun apa yang mereka rubah, al-muharrafu, apa yang mereka rubah, min indillahi, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ay yakni mawjudun fi kutubi sayyidil anbiya'i, yaitu ada di dalam kitab-kitab seluruh nabi. Itu kata mereka, ini lebih parah lagi. Mislu sya'ya wa uraikha wa haifuf. Lalu dijawab oleh Allah, wa ma huwa min indillahi, bahwa apa yang mereka rubah itu bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu gampang dirubah oleh mereka? Karena memang Allah tidak janjikan untuk Allah pelihara keasliannya dan kemurniannya. Maka begitu mudahnya mereka rubah. Tapi untuk Al-Quran, karena dia kitab terakhir, nggak ada lagi kitab selain Al-Quran, ya maka Allah lindungi. Yaitu dalam firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan az-zikra itu Al-Quran, dan kami yang melindungi, yang memelihara Al-Quran. Makanya sampai hari kiamat, Al-Quran nggak bisa mereka rubah. Memang mereka lakukan perubahan itu, tapi ketahuan. Itu yang dimaksud. Bukan berarti mereka nggak merubah, mereka rubah. Sebab makanya oleh karena itu, munculnya qiraah murotal. Dulu sebelum murotal, semua qori itu dengan apa? Lagu. Dari mulai Muhammad Rif'at, Abdul Basit, ya itu semuanya dengan apa? Lagu. Gak ada yang merekam dengan murotal, tartil. Ya. Nah, pada masa Jamal Abdul Nasir tahun 60-an, dia dengar radio Israel. Dengar dari Mesir. Kok kedengeran? Nah, tetangga. Ya, Israel dengan Mesir. Ya kan? Perbatasan darat. Menyiarkan pembacaan Al-Quran yang dibacakan oleh orang Yahudi. Kok Yahudi bisa baca Al-Quran? Yahudi Arab banyak. Ya, Mesir Yahudinya banyak banget. Ya, banyak. Indonesia banyak Yahudi. Ya kan? Ahmad Dhani itu bukan Yahudi. Ya kan? Terus siapa dong? Suami yang baru itu. Maya apa? Bekas istrinya itu. Yahudi juga. Katanya tukang jam. Jadi keturunan Yahudi banyak di Indonesia. Ya, banyak. Ya, gitu. Ya. Jadi, ya mereka bisa bahasa Arab karena orang Yahudi keturunan dari Arab tuh banyak. Banyak. Ya di sini aja banyak nih. Ya kan? Ini Yahudi semua kan ceritanya. Berarti Arab nih kan. Ya, baca Quran. Cuma banyak ayat yang dibuang. Terutama yang menyinggung tentang Yahudi, yang paling banyak adalah Al-Baqarah. Ini mereka buang. Rupanya Jenderal Abdul Nasir dengar. Ya, beliau meskipun benci terhadap Ikhwan al-Muslimin, ya tapi kan keislamannya ada begitu ya. Ya namanya ya orang Arab ya. Ya ngerti dengar. Wah ini bahaya. Akhirnya minta kepada persatuan ya Qori se-Mesir untuk merekam. Di antara mereka merekam di atas piringan hitam, yaitu bacaan Al-Quran secara tartil. Kenapa? Karena Yahudinya bacanya tartil dia. Bacanya tartil. Maka dipilih ya dari mereka Syekh Mahmud Al-Husari. Ya, mungkin yang lahir-lahirnya milenial nggak tahu tuh suara Mahmud Al-Husari. Tapi kalau yang umurnya di atas 40 pasti tahu. Karena Syafi'iyah dulu setiap pagi pasti menyiarkan bacaan Al-Quran, yang baca adalah Syekh Mahmud Al-Husari. Beliau bacanya lambat. Ya nggak seperti imam-imam Masjid Nabawi atau Masjid Al-Haram. Ya mereka cepat. Kalau ini lambat. Ya maka beliau sering diundang untuk imam di Masjidil Haram, Mahmud Al-Husari. Nah dipilih dia. Itu enak benar dengar nggak? Ya itu suaranya lambat, enak ya diikutin. Suaranya ngebas gitu ya, gede suaranya. Ya itu Mahmud Al-Husari. Nah beliau ini punya anak Yasmin.
Dia pengen menjadi qori'ah. Karena di Arab itu kan nggak boleh. Qori perempuan. Qori'ah lah bahasa Arabnya. Ya, akhirnya apa? Dia menyanyi nyanyian religi. Ya, namanya Yasmin Al-Khayyam. Ya, kalau pernah nonton Arisalah atau film-film yang bersejarah tentang Nabi Muhammad, itu pasti lagunya beliau yang menyanyikan. Di antaranya adalah Muhammadun, yang begitu tuh. Ya, itu film Arisalah. Itu yang nyanyi dia. Enak suaranya. Namanya Yasmin Al-Khayyam. Ini anaknya Mahmud Al-Husari. Ya, itu. Ya. Nah, itu bentuk apa? Perlindungan Allah ya terhadap apa? Keaslian daripada Al-Qur'an. Artinya apa? Pasti heboh. Ada orang mencetak Al-Qur'an, banyak ayat yang dibuang umpamanya. Habis percetakan itu digeruduk. Maka kaum muslimin pasti. Ya, ini salah satu perlindungan Allah. Belum lagi perhatian umat Islam terhadap apa? Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu salah satu perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu pasti ketahuan. Sementara kita selain Al-Qur'an itu mereka gampang ya merubah. Kemudian jadi bal aghmaru al-jahiluna bit-taurati. Maka orang-orang bodoh, aghmar. Ya, orang-orang tidak terkenal, orang-orang bodoh dari Yahudi maksudnya. Ya kan? Orang-orang Yahudi yang disebut apa dalam Al-Qur'an ummiyuna, ya kan gitu. Ya. Al-jahiluna bit-taurati, yang mereka nggak ngerti tentang Taurat. Ya, jahil. Itu tadi Allah sebutkan ummiyuna. Nasabu dzalikal muharrafa. Mereka menisbatkan apa yang dirubah itu, menisbatkan atau mengatakan ila annahu minat taurati, bahwasanya itu termasuk Taurat. Ini orang kagak tahu. Ya, makanya disebutkan oleh Allah wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Yang mereka terima itu kebohongan-kebohongan. Ya, dari cendekiawan-cendekiawan ulama-ulama Yahudi. Ya, ya tentu karena mereka melihatnya ulama, lalu mereka apa? Menganggap kebenaran. Wal azkiya'u, ya. Sementara ya orang-orang yang cerdas za'amu annahu mawjudun fi kutubi syairil anbiya, menyangka bahwa hal itu apa yang mereka rubah itu ada di dalam kitab-kitab nabi-nabi yang lain. Alladzina ja'u ba'da Musa alaihissalam, yang mereka datang diutus oleh Allah setelah masa Nabi Musa alaihissalam. Ya, masa Nabi Musa alaihissalam. Kemudian wa ulima min hadzal tafsiri, dan diketahui dari penafsiran ini al-mughayyarah, yaitu perubahan atau ketidaksamaan, ya paradok bainal lafzaini, antara dua lafaz. Bainahu laisa kullu ma lam yakun fil kitabi, bahwa maka sesungguhnya tidak semua yang tidak ada di dalam Taurat lam yakun min indillahi, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi fainal hukma syar'iyyah, maka hukum syara' qad tsabata, telah menetapkan Tauratan ya pada suatu kali bil kitabi, yaitu kitab, wa Tauratan bis sunnati, yaitu ya terkadang diputuskan adalah hadis. Ya, adalah hadis. Ya memang. Tapi tidak ada di dalam Al-Qur'an dua lafaz yang bertentangan. Makanya akan ditantang. Kalau memang Al-Qur'an itu bukan dari Allah, itu pasti ada ketimpangan-ketimpangan dari segi lafaz. Ya kan? Ya, tapi mereka cari nggak ketemu. Mereka cari pasti, karena mereka mencari kelemahan Al-Qur'an. Ya, tapi mereka tidak mendapatkan. Dari segi bahasa ini. Karena kan awal mukjizat Al-Qur'an dari segi bahasa. Mereka tidak dapatkan sama sekali. Padahal yang nyari itu ahli bahasa. Ahli bahasa. Ya, itulah yang membingungkan mereka terhadap Al-Qur'an. Ya, itu. Ya. Artinya kalau memang dari Rasulullah itu pasti ada bukan dari Allah, itu pasti ada ya kesalahan ya. Tapi ini dari Allah, itu tidak ada kesalahan. Tapi semua yang tidak ada dalam Al-Qur'an itu bukan berarti ya bukan dari Allah. Ya, ini dalam Islam. Bisa jadi karena hukum syara' itu, hukum di dalam Islam
itu ditetapkan terkadang dengan Al-Quran, ya kan? Ditetapkan dengan Al-Quran. Namanya dalilnya Al-Quran. Wa taratan bisunnati, dan terkadang, taratan itu terkadang, ya, ditetapkan dengan hadis. Wa taratan bil ijma'i, dan terkadang ditetapkan dengan ijma' ulama. Wa taratan bil qiyasi, dan terkadang dengan qiyas. Ini 4 sumber hukum Islam. 4 sumber hukum Islam. Ini kalau dalam Islam. Tapi ke orang mereka cendekiawan disuruh mengatakan, ya, kalau tadi orang-orang awam, apa yang mereka rubah, cendekiawan mereka rubah, mereka katakan dari Taurat. Sementara yang azkiyah mengatakan itu dari kitab-kitab terdahulu. Tapi kalau dalam Islam, yang tidak ada di dalam Al-Quran bukan berarti bukan dari Allah. Bisa jadi, ya, itu apa? Tarotan minas sunnah. Terkadang dari hadis. Apakah hadis bukan dari Allah? Dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu dalil. Ya, dari Allah. Makanya nanti semuanya apa? Wal kullu min indillah. Itu nanti. Ya kan? Ya, 4 sumber ini. 4 sumber. Kalau nggak ada dalam hadis, ada di dalam apa? Ijma' ulama. Nggak ada dalam ijma', ada di dalam qiyas. Makanya benar, Mu'adz bin Jabal ketika diutus oleh baginda Rasul ke Yaman, Rasulullah melakukan fit and proper test, ya, uji kelayakan. Nah, ini dipakai oleh orang sekarang. Ya, cuma terkadang wani piro. Nah, itu hanya simbolis saja. Yang penting bayar bani berapa, pokoknya diangkat jadi menteri umpamanya. Ya kan begitu kan? Ya kan? Praktiknya iya, datang ke DPR dites dulu, ya kan? Uji apa? Kelayakan dulu. Ya kan? Ya, itu kongkolingkong lah. Ya, tapi kalau Rasulullah benar. Ya kan? Ditanya nih Mu'adz, bima hakamta? Dengan apa engkau akan memutuskan hukum di Yaman? Mu'adz menjawab, bi kitabillah, dengan Al-Qur'an. Benar banget itu. Wa ilam tajid, kalau Anda tidak mendapatkan di dalam Al-Qur'an, fabi sunnati Rasulullah SAW, maka aku akan putuskan dengan hadis. Wa ilam tajid, kalau kamu tidak mendapatkan di dalam hadis, fabi ra'i wala alu. Ini kias. Ini kias. Ya. Nah, berarti 3 dari sumber hukum Islam itu menjadi dasar. Rasulullah bangga dengan Mu'adz bin Jabal. Berarti lulus. Rasulullah menepuk dada Mu'adz mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasul. Mu'adz ini utusan siapa? Rasulullah, utusan Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah utusan siapa? Utusan Allah. Makanya disebut apa? Rasulillah. Ya, Rasulillah. Jadi utusan raja, utusan presiden, boleh kita sebut Rasul, boleh. Dalam arti bahasa. Rasulullah Rois berarti apa? Utusan presiden. Ya kan? Ya, tapi kalau Rasulullah, ya itu utusan Allah, itu nggak sembarangan. Ya, ini dari segi bahasa boleh, tapi janganlah jadi rancu nanti ya. Ya kan? Ya jadi rame gitu ya. Tetap saja Rasulullah saja ya. Nah, makanya di sini apa? Kullum mana tadi itu? Wal kullu min indillah. Semua itu baik Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas min indillah dari Allah. Kan ijma' ulama sepakat ulama. Ya. Adanya kesepakatan itu setelah adanya ayat atau hadis. Itu namanya ijma'. Lalu ulama sepakat menanggapi, menyikapi hadis itu dengan sikap yang sama. Itu namanya ijma'. Ya kan? Makanya kewajiban sholat Jumat bagi laki-laki yang tidak musafir, tidak sakit. Ya, yang tidak sakit parah, wajib sholat Jumat. Dalilnya mana? Ijma'. Nah, sebelum ada ijma', ada firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul. Ini ayat yang mewajibkan. Lalu ulama menanggapi dengan tanggapan yang sama. Wah iya kalau gitu wajib. Ini namanya ijma'. Gitu. Ya, tapi kalau masih ada silang pendapat, namanya enggak ijma'. Makanya bismillah dalam Fatihah itu enggak ijma'.
Karena ada ulama, sebagian ulama mengatakan bukan termasuk ayat Fatihah. Sebagian mengatakan termasuk ayat Fatihah, maka nggak disebut ijma dan semuanya benar. Ya kan, jangan kita salahkan. Ya, yang nggak baca Bismillah dalam membaca surat Fatihah itu salah. Ya, berarti orang sholat berkali-kali di Masjidil Haram nggak sah semua dong. Ya, jadi itu sama-sama kuat hadisnya. Itu nggak ijma namanya, gitu ya. Nah, itu disebut apa namanya, min indillah. Kias juga sama. Kita mengatakan ekstasi, drug, ya kan, sabu-sabu itu haram. Haram. Gitu kan? Dalilnya apa? Kias. Berarti kan Al-Qur'an juga. Jadi ya kias sabu-sabu, ya kan? Drug, ganja, ini disamakan dengan khamr. Karena dulu yang ada adalah khamr zaman Rasul. Maka dikiaskan. Karena ilatnya sama-sama memabukkan. Ya, ini kan juga sama. Berarti apa? Kias ini juga Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an, ya Allah berfirman, innamal khamru wal maisiru wal azlamu, ya kan, rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Kan gitu. Ya, berarti semuanya ke Al-Qur'an enggak? Ke Al-Qur'an. Semua dari Allah enggak? Semua dari Allah. Kan ada orang mengatakan, ya ijma itu bukan dari Allah katanya. Nah, ini menunjukkan bahwa asy-syari', pembuat hukum adalah Allah dan Rasul. Ulama nggak bisa buat hukum seperti ini. Ya, ijma ulama, ya ini bukan hukum dari ulama, enggak. Hukum dari Allah. Cuma mereka menanggapi, menyikapi dengan sikap yang sama. Gitu. Ya, berarti kan hukum Allah. Gitu. Jadi yang berhak membuat hukum adalah Allah dan Rasul. Kenapa? Karena kalau Allah dan Rasul yang membuat hukum, itu pasti murni untuk kebaikan manusia. Karena Allah dan Rasul membuat hukum, itu tidak mengambil keuntungan dari hukum yang dibuat. Beda dengan manusia. Ketika membuat hukum, ya kan? Ya, itu pasti ada celah yang mereka bisa manfaatkan. Kan gitu. Ya, apalagi kata Mahfud, ya, kenapa Mahfud kan? Ya, MD, ya itu gampang katanya untuk mencari, kita cari-cari aja pasalnya kan gitu. Ya kan? Ya, makanya banyak kasus-kasus yang dicari-cari sengaja. Gitu. Ya akhirnya nggak tepat, dipaksa-paksain juga. Ya ini kan nggak benar. Ya itu kata dia langsung. Ya kan? Ya jadi itulah ya. Ya saya kira cukup sampai sampai ayat, ya sengaja sampai ayat, yaitu di atas tadi tadi yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Itu nanti poinnya di situ, ya, yaitu mereka berbohong kepada Allah. Artinya apa? Bukan firman Allah, mereka kata firman Allah dan mereka tahu. Ya kalau bohong nggak tahu ini sih, ini mereka tahu bahwasanya mereka bahwa itu bukan hukum Allah ucapan mereka, tapi mereka katakan apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itulah ya. Jadi ya Allah menceritakan itu ya supaya kita waspada bahwa itu tetap akan terjadi. Ya, akan terjadi bentuk permusuhan mereka terhadap ya Islam ya. Saya kira cukup, wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan muwafiyan li ni'ami mukafiyan li mazidih. Ya Rabbana ya Allah ya Ilahana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa ahlana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alil Qur'ana mu'nisan lana fi kuburina wa syafi'an lana yaumal qiyamah wa syafi'an lana yaumal qiyamah wa syafi'an lana yaumal qiyamah. Allahumma alimna minal Qur'ani ma jahilna wa dzakirna minal Qur'ani ma nasina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimata fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.